Perkenalkan, nama saya Madera Surya Praditya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang diagram yang saya buat. Jadi untuk fungsi bangunan yang saya dapat itu ada restoran, yang dimana ada ruang-ruangnya, area makan, toilet pengunjung, area kasir, ruang pengelola, dapur, toilet staff, gudang, ruang istirahat, ruang ganti, ruang pengelola, dan toilet pengelola. Yang pertama untuk bubble diagramnya, untuk area makannya itu memiliki akses ke toilet pengunjung dan bersebelahan dengan area kasir. Untuk bagian dapurnya itu memiliki akses ke toilet staff, ke area kasir, ke ruang ganti, dan bersebelahan dengan ruang istirahat. Untuk ruang istirahatnya itu bersebelahan dengan gudang. Nah, untuk ruang pengelolanya itu memiliki akses ke area kasir dan bersebelahan dengan toilet pengelola. Nah, untuk jalur akses ke lantai 2-nya itu ada pada tangga di area makan di lantai 1. Jadi jalur akses ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2-nya itu ada area makan dan toilet pengunjung saja. Selanjutnya ada konseptual diagram. Untuk konseptual diagramnya, saya menggunakan masa yang berbentuk persegi panjang, dikarenakan bangunannya akan memiliki 2 lantai. Jadi saya menggunakan 2 masa yang ditumpuk saja. Untuk bagian yang kedua, ada pemotongan pada bagian atas masa untuk menyesuaikan sebagai area penutup pada bagian teras di bagian tiganya. Untuk bagian tiganya terdapat pemotongan pada bagian depan masa untuk teras pada bangunannya sebagai transisi dari outdoor ke indoor ini. Nah, untuk pada bagian terasnya ini akan menjadi jalur pintu masuk utama pada bangunannya. Nah, untuk bagian keempat ini dikarenakan site menghadap ke utara, sehingga cahaya alaminya berasal dari arah kiri side. Jadi itu saya memanfaatkan untuk membuat area makan outdoor pada lantai 2-nya. Selanjutnya ada activity diagram. Nah, untuk activity diagram ini ada pelaku jumlahnya, kelompok pelaku, dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama ada pengunjung dengan jumlahnya 30, kelompok pelaku utama, dengan kegiatan memarkir kendaraan, memesan dan menikmati makanan, buang air kecil dan besar, membayar makanan. Untuk yang selanjutnya ada pengelola, berjumlah 2 orang, merupakan kelompok pelaku pendukung dengan kegiatan memarkir kendaraan, kegiatan administrasi, buang air kecil dan besar, lalu istirahat. Yang ketiga ada kitchen staff, berjumlah 8 orang, dengan kelompok pelaku penunjang, dengan kegiatan memarkir kendaraan, berganti pakaian, memasak, buang air kecil dan besar, dan istirahat. Yang keempat ada kasir yang berjumlah 2 orang, merupakan kelompok pelaku penunjang dengan kegiatan memarkir kendaraan, mengurus pembayaran, buang air kecil dan besar, lalu istirahat. Yang kelima ada pelayan dengan berjumlah 5 orang, merupakan kelompok pelaku penunjang dengan kegiatan memarkir kendaraan, melayani pengunjung, buang air kecil dan besar, lalu istirahat. Yang terakhir ada cleaning service, berjumlah 3 orang, merupakan kelompok pelaku pendukung dengan kegiatan memarkir kendaraan, membersihkan ruang, menyimpan alat kebersihan, buang air kecil dan besar, istirahat. Selanjutnya ada konteks diagram. Nah, pada konteks diagram ini akan dijelaskan untuk site yang didapatkan sebagai fungsi restoran ini. Jadi untuk site yang saya dapatkan itu berada pada Jalan Batu Belik nomor 557 Gerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Nah, untuk kemisingan pada site-nya sendiri dibagi menjadi 3 tipe. Untuk yang warna hijau merupakan kemisingan tingkat rendah, yang warna kuning kemisingan tingkat sedang, dan yang merah kemisingan tingkat tinggi. Nah, untuk pada kemisingan site ini berasal dari jalan utama yang dimana tempat kendaraan berlalu lalang dan bangunan-bangunan yang ada pada bagian sekitar site-nya. Untuk vegetasi pada site, saya menggunakan 3 tanaman. Yang pertama ada pohon tanjung, yang kedua ketapang kencana, dan yang ketiga Calathea lutea. Untuk penggunaan pohon tanjung dan ketapang kencana ini berfokus untuk mengurangi kebisingan pada site. Sedangkan untuk Calathea lutea ini sebagai aksesoris pada site untuk memperindah bangunannya sendiri. Selanjutnya ada program diagram. Nah, pada program diagram ini akan dijelaskan ruang-ruang yang ada pada fungsi restoran ini. Jadi yang untuk lini 1 ada area makan, area kasir, ruang pengelola, toilet pengunjung, dapur, ruang istirahat, gudang, dan ruang ganti. Untuk lantai 2-nya sendiri ada area makan outdoor,
dan toilet pengunjung. Selanjutnya ada skill diagram. Nah, untuk skill diagram ini, saya mengambil beberapa potongan dari denah yang saya buat. Saya mengambil beberapa area makan, toilet pengunjung, toilet pengelola, dan bagian dapur, toilet staff, ruang ganti, ruang istirahat, dan gudangnya. Untuk ukuran-ukuran ruangnya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada circulation diagram. Nah, untuk circulation diagram ini saya menggunakan pola sirkulasi linear, yang dimana menggunakan satu jalur untuk mengakses ruang-ruang yang ada. Jadi pada fungsi restoran ini saya bedakan menjadi 3 sirkulasi. Yang pertama sirkulasi staff yang berwarna biru, yang kedua sirkulasi pengunjung berwarna merah, yang kemudian terakhir sirkulasi kendaraan yang berwarna hitam. Nah, untuk penggunaan pola sirkulasi linear itu sendiri agar mempermudah pelayanan kepada pengunjung, yang dimana hanya membutuhkan satu jalur akses utama untuk ke setiap ruang yang ada pada bangunan. Selanjutnya ada plan diagram. Untuk plan diagram ini merupakan di mana si pelaku melakukan kegiatannya selama berada di area restoran. Dari pengunjung, yang pertama ada di lantai 1, area makan dan toilet pengunjung. Di lantai 2, area makan dan toilet pengunjung. Kemudian ada pelayan di lantai 1, area makan, toilet staff, ruang ganti, dan ruang istirahat. Di lantai 2 ada area makan. Kemudian ada pengelola, di lantai 1 ada ruang pengelola dan toilet pengelola. Kemudian ada kasir yang beraktivitas di lantai 1 di area kasir. Lalu ada kitchen staff yang memiliki aktivitas di lantai 1 di dapur, toilet staff, ruang istirahat, dan ruang ganti. Selanjutnya ada cleaning service yang melakukan aktivitas di lantai 1 di area makan, toilet staff, ruang ganti, ruang istirahat, gudang, dan toilet pengunjung. Di lantai 2 ada area makan dan toilet pengunjung. Selanjutnya untuk axonometric diagram. Nah, untuk axonometric diagramnya ini di sini saya akan menggunakan atap sirap untuk bagian atapnya. Kemudian untuk bagian lantainya menggunakan lantai parket selanjutnya dengan finishing cat putih pada bangunannya. Dan juga ada beberapa sedikit penggunaan material bata pada area makannya. Selanjutnya untuk struktur diagram. Nah, untuk bagian struktur diagram ini, pada bagian atapnya menggunakan rangka atap baja ringan. Penggunaan rangka atap ini supaya beban yang ditahan oleh kolomnya itu tidak terlalu berat. Soalnya untuk kolomnya menggunakan kolom 40 kali 40. Penggunaan kolom ini dikarenakan bangunan ini berlantai 2. Jadi menggunakan kolom yang sedikit lebih besar daripada bangunan berlantai 1 pada umumnya. Contohnya untuk balok induk itu menggunakan balok induk 20 kali 40. Kemudian untuk fondasi yang menggunakan ada fondasi batu kali dan footplant. Selanjutnya ada mass diagram. Nah, untuk mass diagram ini merupakan berasal dari konsep yang sudah didapatkan, kemudian dikombinasikan dengan pola massa linear yang ruang-ruang yang ada pada ruang-ruang yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan gambar seperti berikut. Yang terakhir ada emosional diagram. Nah, untuk emosional diagram ini berasal dari bukaan atau jendela pada bangunan ini, yang dimana jendelanya ini memiliki pola abstrak yang saat cahaya masuk itu, pembiasan pada cahayanya menyebabkan membentuk pola-pola tertentu yang memberikan feel tertentu pada pelaku di dalam bangunannya. Selain itu ada juga pada penempatan vegetasi pada area makan outdoor di lantai 2 yang memberikan kesan fresh dan juga refreshing kepada otak. Sekian presentasi dari diagram yang sudah saya buat. Jika masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.